Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih wa nastaghfiruh haqqa istighfari. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin para jamaah salat subuh yang mudah-mudahan pada pagi yang berbahagia ini Allah akan tetapkan kita sebagai insan-insan yang bersyukur. Amin. Puji syukur kehadirat Allah dengan ucapan kalimat tahmid alhamdulillah. Takzim khusus kita tujukan kepada makhluk yang sempurna, teladan untuk kita semuanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin yang berbahagia, pada pagi yang berbahagia ini akan saya angkat yaitu judul istighfar. Permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara hati jamaah sedikit berbicara, Ustadz, ngapain berbicara dengan tema istighfar? Saya mah orang yang gak punya dosa, Ustadz, perasaan saya. Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa? Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan maksiat? Hadirin yang berbahagia, para nabi banyak memberikan contoh kepada kita. Sesepuh kita, kemudian bapak kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Begitu dahsyatnya godaan iblis sehingga beliau akhirnya tergelincir memakan buah khuldi yang merupakan larangan Allah. Ketika Nabi Adam beliau diusir kemudian dilemparkan ke bumi, maka beliau istighfar. Istighfarnya Nabi Adam diabadikan dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian Nabi Yunus alaihi salam, ketika beliau pada waktu itu berdakwah kemudian menemukan sebuah kekecewaan. Kemudian diuji oleh Allah, masuk ke dalam perut ikan selama 40 hari 40 malam. Selama di dalam perut ikan beliau melakukan ibadah puasa. Dan selama di dalam perut ikan pun beliau introspeksi, muhasabah sambil beliau berzikir dan istighfar. Istighfarnya Nabi Yunus diabadikan dalam Al-Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Musa pun pernah melakukan kesalahan. Dalam satu riwayat Nabi Musa sepanjang umur beliau belum melakukan kesalahan 2. Mohon maaf, mungkin kalau kita umur 50 sudah banyak dosa kita. Kesalahan Nabi Musa yang pertama, beliau memaksakan diri kalau beliau ingin bertemu dengan Allah. Kenapa? Karena Nabi Musa itu sudah diberikan fasilitas oleh Allah, tidak diberikan pada nabi-nabi yang lain. Nabi Musa diberikan fasilitas, beliau langsung bisa berdialog dengan Allah, bisa berdialog dengan Allah, bisa ngobrol langsung dengan Allah. Hal ini diterangkan dalam Al-Quran. Wa kallamallahu Musa taklima. Musa menginginkan sekali lebih dari itu. Apa? Beliau ingin melihat Allah. Kemudian dosa Nabi Musa yang kedua, dalam satu riwayat beliau bertemu dengan 2 orang Bani Israel. Kemudian 2 orang Bani Israel ini bertengkar, kemudian dipisahkan oleh Nabi Musa. Yang satu ngeyel nih, nggak mau dipisahkan, ngotot orang yang bersangkutan, dipukul sama Nabi Musa, meninggal orang yang bersangkutan. Jadi mohon maaf, jangan sampai ketemu sama Nabi Musa ya. Itu dia. Hadirin yang berbahagia, para jamaah yang saya hormati, setiap nabi punya catatan sejarah. Setiap nabi punya noktah dosa yang pernah dia lakukan. Oleh karenanya beliau langsung istighfar, beliau langsung mohon ampun kepada Allah. Dan terakhir yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun mengajarkan kepada kita. Kalau nabi-nabi yang lalu beliau punya catatan sejarah perbuatan dosa, Nabi Muhammad tidak pernah. Beliau maksum, beliau tidak pernah melakukan perbuatan dosa, maksiat baik yang besar maupun yang kecil. Tapi beliau ingin mengajarkan kepada umatnya apa? Wallahi fa inni la astaghfiruna kulla yaumin mi'ata marrah. Demi Allah,
Sesungguhnya saya tidak pernah meninggalkan istighfar, kata Allah, kata Rasulullah, bahwa saya tidak pernah meninggalkan istighfar, tidak pernah meninggalkan kalimat astagfirullahaladzim dalam satu hari itu minimal 70 sampai 100. Pertanyaannya sederhana, Ustadz, berarti kalau begitu baginda Rasulullah punya dosa? Tidak. Beliau tidak pernah punya dosa ketika yang bersangkutan ingin melakukan perbuatan dosa. Dalam satu riwayat ketika beliau ingin melakukan perbuatan pada waktu masa remaja, ya, pada waktu masa remaja beliau ingin nonton sesuatu hiburan, ya, tapi apa yang terjadi? Allah tidurkan Rasulullah pada waktu itu dari pertama awal sampai habis. Baru ketika pas habis baru beliau bangun. Beda tipis dengan kita. Kalau kita mungkin hiburan dari pertama dimulai sampai habis melek kita. Hadirin yang berbahagia, para jamaah yang saya hormati, Rasulullah ingin memberikan pelajaran kepada kita. Kalau saya saja, orang yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa, masih mau beristighfar 70 sampai 100, apalagi kita yang setiap hari mungkin rata-rata, kalau rata-rata kita melakukan perbuatan dosa 3 saja, subhanallah, dikali 1 tahun 365, sudah berapa dosa kita? Makanya Islam mengajarkan ketika kita punya dosa kecil, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segera. Jangan tunda. Kenapa? Ketika itu ditunda, innal jibala minal hassa. Sesungguhnya gunung itu berasal dari kerikil yang kecil. Terkadang kerikil kita remehkan, tapi ketika dia jauh besar sekali. Gunung besar, tapi ketika dekat ternyata berasal dari kerikil dia. Artinya kenapa? Dosa kecil yang kita biasakan dan kita tumpuk, dia akan menjadi sebuah dosa besar yang itu akan menjadi beban kehidupan buat kita semuanya. Hadirin yang berbahagia, kemudian siapa? Sahabat baginda Rasulullah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau banyak memberikan contoh kepada kita. Ada satu tradisi beliau, kalau beliau ingin tidur, kalau beliau bangun tidur, mohon maaf, beliau langsung baca doa, kemudian beliau tulis di agenda beliau apa perbuatan baik yang sudah dia lakukan. Selama 1 hari dia lakukan, kemudian ketika dia mau tidur, beliau buka kembali catatan diarinya. Kemudian kalau hari itu, mohon maaf, hari itu ternyata ada perbuatan dosa yang beliau lakukan, maka Umar bin Khattab ganti jatah tidurnya dengan dia bangun semalam suntuk untuk melakukan dia sholat dan dekat kepada Allah. Subhanallah, ya. Kita mungkin, mohon maaf, 1 hari melakukan perbuatan dosa dan maksiat, pulas kita, ya, nggak pernah terpikir hari ini dosa yang kita lakukan berapa, perbuatan baik berapa yang kita lakukan, atau jangan sampai lebih banyak dosanya ketimbang ibadahnya. Hadirin yang berbahagia, para jamaah yang saya hormati. Kemudian Umar bin Khattab pun pernah menemukan ketika pada waktu beliau sholat asar. Dalam satu riwayat dijelaskan, beliau pada waktu itu sibuk mengurusi kebunnya. Karena salah satu kebunnya beliau itu menghasilkan buah-buahan yang begitu tumbuh subur. Kemudian ada air di situ, tidak dimiliki pada manusia yang lainnya. Hanya milik kebunnya Umar bin Khattab. Suatu ketika karena beliau sibuk ngurusin kebunnya, kemudian beliau melihat keluar dari kebun itu banyak orang yang baru pulang. Ditanya sama Umar bin Khattab, dari mana kalian? Baru sholat asar tadi. Loh, emang udah asar? Udah. Subhanallah, beliau menyesal pada waktu itu. Menyesal beliau, sampai penyesalan itu dibuktikan dan diwujudkan dalam bentuk apa? Dia jual kebunnya, kemudian dia berikan kepada fakir miskin. Kenapa? Gara-gara ini nih. Gara-gara kebun ini yang membuat saya lupa dari Allah. Hadirin yang berbahagia, saya beberapa bulan yang lalu ngobrol dengan kawan saya, mungkin Pak Haji Jamaah sekalian, Ustadz Yusuf Mansur. Beliau bilang, Ustadz, kita sadar gak kalau kita sementara ini banyak nyuruh Allah? Loh, bukan terbalik, Allah yang nyuruh kita? Enggak Ustadz, kita yang nyuruh Allah. 1 hari 5 kali kita nyuruh Allah. Bagaimana kita akan sukses? Bagaimana kita akan bahagia? Bagaimana kita akan berhasil? Loh, buktinya apa? Nih, contoh kata dia bilang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hati kita berkata, Allah, ntar dulu ya, tanggung nih kerjaan. Kita suruh Allah nunggu. Sampai kurang puas muazin manggil lagi, hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Mau diartikan apa lagi? Hayya 'alas shalah. Dalam hati kita berbicara, Allah, tanggung ya, ini acara lagi rame nih di TV.
remote masih kita pegang, sampai panggilan muazin kalimat yang terakhir menunjukkan kalimat tauhid. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada yang berhak kita imani kecuali Allah. TV, pekerjaan, dagangan nomor sekian. La ilaha illallah. Masih juga kita nyuruh Allah, Allah entar dulu ya, tanggung nih kerjaan. Zuhur jam 12 kita laksanakan setengah 3. Asar jam 3 lewat seperempat kita laksanakan menjelang mau maghrib. Maghrib sama isya dijamak sama kita. Allahu Akbar. Makanya kalimat hayya ala sholah lebih awal ketimbang hayya alal falah. Bagaimana kita mau sukses kalau kita nggak sholat? Tidak ada sejarahnya orang yang sukses dia nggak sholat. Tapi kalau orang yang pengen sukses, hayya ala sholah dulu baru hayya alal falah. Hadirin yang berbahagia para jamaah yang saya hormati. Kemudian mungkin kalau selain dengan istighfar, apa yang bisa membersihkan dosa kita? Kalau kita sementara ini kita punya baju kena kotoran sedikit langsung kita gusat, kita langsung ambil deterjen. Kemudian kalau kita punya rumah udah mulai kusam, kemudian kita segera kita beli cat. Kalau kita punya sesuatu yang memang kotor langsung kita bersihkan. Tapi ternyata setiap hari hati ini digelumuti dengan dosa, nggak pernah kita gusar. Rasulullah memberitahukan kepada kita selain dengan istighfar selalu kita rutinkan dengan istighfar. Beliau mengatakan wa amal kafarat. Adapun hal-hal yang bisa menghapuskan dosa kita, kata baginda Rasulullah, selain dengan istighfar ada 3. Apa yang pertama? Yang pertama kata Rasulullah, isbaghul wudu, perbarui wudu. Semakin kita sering berwudu, mohon maaf, kita sementara ini kalau wudu itu pengen mau sholat, ketika kita batal kentut baru wudu. Padahal yang bagus itu memperbaharui wudu. Kita tidak batal wudu, wudu lagi. Kita batal wudu lagi, kita batal wudu lagi. Kita pengen kerja wudu, kita pengen belajar wudu. Terus subhanallah. Kalau itu yang bisa kita lakukan, subhanallah. Ada beberapa manfaat yang disusun oleh para ulama. Kemudian beberapa hadis bahwa manfaat daripada wudhu yang pertama adalah menghilangkan dosa. Setiap kita kumur-kumur, kharaja junubahu min a'dha'i, keluar tuh, Pak. Ketika keluar, ketika kita kumur-kumur, dosa kita keluar tuh. Dosa ngomongin orang, dosa ghibah, dosa sombong, dosa subhanallah. Sayangnya Pak, dosa nggak kelihatan Pak. Kalau dosa kelihatan kumur-kumur hitam semua tuh Pak. Kenapa? Jijik kita ngelihatnya. Mulut yang sudah Allah berikan tapi ternyata membicarakan kejelekan saudara kita. Ketika kita membasuh tangan, maka tangan ini keluar dosanya semua. Dosa kita ngambil yang bukan hak milik kita. Ketika kita membasuh muka, subhanallah, mata ini jelalatan siang hari ya Allah. Ketika saya membasuh, hilang semuanya. Nah ini manfaat yang pertama, wudhu adalah membersihkan semua dosa ketika kita membasuh. Yang kedua apa? Yang kedua, bahwa dengan kita membiasakan wudhu, dam ala toharoh yuwasi'u alaika rizqah. Kata baginda Rasulullah, biasakan kamu berwudhu. Kenapa? Itu akan memudahkan rezeki kamu. Kalau sementara ini mohon maaf, sepet banget kita, seret banget rezeki kita. Setiap hari didatangin, ditelepon sama debt collector, itu satu hari 3 kali Pak. Diketuk pintu kita, tagihan terus. Mungkin, mohon maaf, sementara ini kita kurang wudunya. Wudu, yuwasi'u alaika rizqah, akan mempermudah dan memperbesar serta melancarkan rezeki kita. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir, ketika rezeki kita dalam keadaan seret, sempit, maka sekarang kita mulai membiasakan untuk berwudu. Amin. Yang ketiga apa? Yang ketiga, kata baginda Rasulullah bahwasanya kalau kita pengen diangkat bala, pengen diangkat cobaan kita, maka biasakan wudhu. Biasakan untuk berwudhu. Betapa banyak orang-orang yang nggak tahu. Siapa di antara kita yang tahu kapan kita kecelakaan, Pak? Siapa di antara kita kalau kita tahu bahwa kita 24 jam akan dikasih keselamatan? Nggak ada yang tahu. Keluar rumah, ancaman keselamatan sudah ada di depan mata kita. Tapi ternyata kalau orang yang suka berwudhu, dilindungi dia oleh Allah. Ada satu yang menarik. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan. Amin. Amin. Aminnya cepat banget ya. Amin. Ya Robbal. Kalau Bapak menemukan yang sebelah Bapak lagi tidur, biarkan saja. Kenapa? Dia lagi ibadah. Ya, lagi
ibadah. Walaupun kita sudah assalamualaikum, sudah salam-salaman, biarin aja udah. Ya. Hadirin yang berbahagia, para jamaah yang saya hormati, ada satu yang menarik yang mudah-mudahan saya lakukan saat ini. Sederhana. Apa? Ngambil air wudhu sebelum tidur. Ya. Biasakan untuk ngambil air wudhu sebelum tidur. Kenapa? Karena yang membangunkan seorang malam itu ada 4, Pak. Seseorang bisa bangun malam itu ada 4. Yang pertama apa? Orang bangun malam karena dia pengen buang hajat. Betul gak? Tuh, karena kencing, pengen pipis, nggak mungkin dia paksakan ngompol dari situ. Dia bangun akhirnya. Kenapa? Bangun jam 2. Bagus. Tapi yang lebih cakep lagi, setelah Bapak masuk kamar mandi, pipis, Bapak ngambil air wudhu, sholat sunnah 2 rakaat. Itu orang bangun malam karena pengen buang hajat. Yang kedua, orang bangun malam karena punya hajat. Contohnya apa? Ustadz, tolong bangunin saya ya, ntar malam Juventus sama Real Madrid nih. Itu dia. Itu juga karena ada hajat, insya Allah dibangunin. Tapi semu, Bapak, rugi besar. Silakan kalau memang itu adalah tujuan. Tapi alangkah baiknya, cakep banget lagi komentator, Bapak ngambil air wudhu, kemudian Bapak sholat sunnah dulu 2 rakaat, kemudian tasbih di tangan kanan, remote tangan kiri. Itu cakep tuh, betul gak? Ya, sambil Bapak wirid. Yang ketiga, orang bangun malam itu karena jam beker. Bapak set sedemikian rupa, jam 2 Bapak set supaya bangun malam, tapi ternyata ini pun kalah. Pas waktu bendering kring, Bapak ambil bantal, Bapak tutupin jam bekernya, Bapak lanjutkan lagi tidur. Tapi ada yang menarik, yang keempat, bangun malam karena niat. Ini yang kuat, ya. Dan ini diawali dulu dengan sikap mental, diawali dulu dengan tradisi kita. Salah satu diantaranya wudhu. Dengan kita sebelum tidur kita wudhu, kemudian kita berbaring, kita ucapkan Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut, kemudian baca kulhu 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, tutup dengan ayat kursi. Bisa gak kalau sementara ini kita bilang, Ustadz, saya nggak bisa tidur Ustadz kalau saya nggak nonton TV? Bisa gak kita robah? Ustadz, saya nggak bisa tidur Ustadz kalau saya nggak baca koran. Rubah ntar malam. Ustadz, saya bisa tidur Ustadz pada waktu saya baca Quran, kemudian tangan saya sambil wirid, kemudian saya tidur. Tuh, cakep. Hadirin yang berbahagia, kata baginda Rasulullah, barang siapa yang dia tidur, apalagi sebelumnya diawali dulu dengan baca surat Tabarok. Barang siapa yang dia baca surat Tabarok, Rasulullah nggak pernah meninggalkan itu. Rasulullah selalu dia pengen tidur, dia baca surat Tabarok. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup mati. Pak, masih tidur ya? Pak, ya, alhamdulillah. Jadi tidur itu saudaranya meninggal, Pak. Tidur itu saudara kandung yang meninggal. Jadi mohon maaf, nggak boleh Bapak bilang, udah ngobrolnya nanti pagi aja. Bapak mau tidur dulu, pasti Bapak besok pagi bangun. Jangan, Pak. Makanya pada waktu kita tidur doanya apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amun. Masya Allah. Saya ada satu pengalaman, almarhumah Ibu Hajah Salamah binti Husain, al-maghfurlah. Mudah-mudahan beliau mengampuni dosanya, amin. Orang tua saya, ibu saya, umi saya meninggal. Beliau setelah beliau melakukan sholat malam, kemudian beliau ngantuk. Beliau bilang, Abi tolong bangunin nanti pagi subuh, kalau azan bangunin. Emang udah sholat? Udah. Ya udah tidur silakan. Masih pakai mukena, mukanya basah dengan air wudhu, tangan masih ada tasbihnya. Beliau tidur. Apa yang terjadi ketika tidur? Dia izin cuman sebentar sampai azan. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ayah saya membangunkan, Umi bangun, subuh Mi, subuh. Ternyata dibangunin begini enggak. Beliau berdiri, kemudian beliau bangunkan, Umi bangun, Ternyata beliau baru sadar, megang tangan beliau dalam keadaan dingin semuanya. Subhanallah, baru dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang jamin kalau kita tidur besok akan bangun? Nggak ada. Tidur itu adalah temen yang meninggal. Jadi mohon maaf kalau yang pagi ini sambil ngedengar taklim tidur, saya nggak jamin ini.
Jadi pegang aja napasnya, masih ada apa enggak, coba sebelahnya coba. Ya, kalau udah enggak ada, innalillah wa inna ilaihi. Ya amin, amin dong. Kalau dulu meninggal masih duduk di majelis taklim bagus ya Pak Kiai ya. Yang repot kalau meninggal dalam keadaan kita di tempat maksiat. Nauzubillahimin. Hadirin yang berbahagia. Kata baginda Rasulullah, kalau orang yang tidur kemudian dia ngambil air wudhu dulu, Allah turunkan 2 malaikat. Yang malaikat itu berada di kanan dan kirinya. Dari pertama kita merem, dari pertama kita tidur hatta yusbih, sampai pagi hari kita bangun. Malaikat itu ngedoain kita, Pak. Allahumma fir hadza fulan fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunkanlah dosa hamba ini ya Allah. Kenapa? Karena dia tidur dalam keadaan berwudu. Subhanallah. Bayangkan Pak, kita tidur, malaikat bangun ngedoain kita. Siapa di antara kita yang berani jamin kalau kita tidur tidak disantet? Siapa di antara kita yang kalau kita tidur tidak diteluh sama orang yang benci sama kita? Tapi langsung Allah turunkan 2 security, Pak. La sinatu wala naum. Security ini nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Siapa? Malaikat Allah turunkan. Pak, kalau saya sebagai pimpinan, saya bilang nanti kalau saya tidur, tolong nih security 2 jagain saya ya. Insya Allah Pak, security-nya lebih pules dia. Betul gak? Manusia. Tapi Allah turunkan 2 malaikat. Yang pertama adalah isbagul wudu, yang bisa menghapus dosa kita, terus maksiat yang kita lakukan dengan kita sering berwudu. Yang kedua apa? Al-intidharu sholat bisolah, menunggu waktu sholat sebelum waktu sholat datang. Itu juga bisa menghapus dosa. Kita mohon maaf, biasanya kenapa? Pada waktu azan berkumandang baru datang. Jangan. Rubah sekarang. Azan jam 12 kurang seperempat udah ngetem. Ketika kita duduk sambil zikir, duduk sambil tahiyatul masjid, sambil kita sholat, selama itu juga dihapuskan semua dosa-dosa kita. Yang ketiga apa? Yang ketiga, wanaklul aqdam ilal jamaah, melangkahkan kaki kita menuju sholat berjamaah. Semakin jauh pahalanya, semakin jauh kita rumah kita menuju Masjid Darus Saadah, makin besar pahala kita dan makin banyak dosa yang rontok pada waktu itu. Amin. Bahkan dianjurkan ya Pak Kiai ya, kalau pulang kalau bisa yang lebih jauh lagi, jalannya lain. Ya. Jadi kalau tadi dekat, nanti pulang beda lagi, langsung ke kilometer 74. Nah, itu lebih jauh lagi ya. Insya Allah datangnya sampai jam 10 nantinya. Ya. Argonya jalan tuh. Setiap langkah rontok 1 dosa, 2 langkah rontok 1 dosa, 3 langkah rontok 1 dosa. Kalau kita 100 langkah, berapa dosa yang sudah kita rontokkan? Sambil kita wirid. Makanya kalau jamaah saya, Pak Kiai, kalau dia dapat pemondokan yang jauh, husnuzon saja udah. Ya, kalau berangkat umroh atau haji, Pak Kiai, ini kok bagaimana ini? Ya, katanya dekat masjidnya dengan Masjidil Haram, kok jauh? Husnuzon. Udah Bu, mungkin ini pelajaran Allah ngasih tahu kita kalau kita banyak dosa, makin banyak jalan makin rontok kita. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir diperkenankan kita untuk berziarah ke sana. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada orang bilang, Ustadz jangan ngomongin haji sama umroh dah. Kenapa? Itu mah ibadahnya orang kaya katanya. Saya termasuk yang gak setuju. Kenapa? Kalau berbicara haji dan umroh, ibadah buat semuanya. Ya, semuanya. Saya punya testimoni 2006 marbot masjid saya berangkat Pak. Marbot masjid gajinya 70.000. 70.000. Ya, 2 tahun sebelum beliau berangkat, beliau nangis Pak, ngikut manasik dengan saya. Jamaah pada bilang, itu Taryono ngapain berangkat? Ada di sini yang namanya Taryono. Mudah-mudahan bisa berangkat, amin. Jadi jabatan dia James Bond Pak, James Bond, jaga masjid dan kebun. Ya, beliau apa yang terjadi? Beliau nangis. Itu ngapain Taryono ngikut manasik haji sama Ustadz Zainuddin, ngapain? Mana mungkin marbot masjid bisa berangkat? Jangan ngimpi tuh, bilangin. Sampai dia lapor ke saya, Ustadz, jamaah pada bilang, biarin. Emang yang punya rumah dia, emang yang punya Mekah dia, yang punya rumah Allah. Allah yang berhak memberangkatkan siapa yang dia kehendaki. Tiap malam Jumat kita baca, innama amruhu idza arada say'a ayyaku lalahu kum fayakun. 2006 berangkat dia.
diberangkatkan oleh orang kaya yang bernama Ibu Hajah Nadia yang ada di Menteng. Separuh dari harga sewa apartemen beliau diberikan pada dia. Nangis dia sujud syukur, subhanallah. Tukang kangkung yang ada di Tangerang tuh, yang jual kangkung pakai sepeda, berangkat. Setelah ngedengar ceramah kayak gini, semangat dia. Ya, dia pulang ke rumah, dia ambil sertifikat kebun kangkungnya. Alhamdulillah pulang haji nggak jualan lagi. Kebun kangkungnya udah jual tadi kan. Alhamdulillah. Kalau orang barat bilang banyak cara menuju Eropa, orang Islam banyak cara menuju Mekah. Ya, silakan orang mau bilang silakan lah. Ustadz, ngapain sih berangkat segala, kebutuhan masih banyak. Itu dia. Insya Allah ya, kita semuanya yang hadir, saya berharap mudah-mudahan tahun depan jamaahnya sepi semuanya. Amin. Ditanya nih jamaahnya pada kemana? Berangkat umroh semuanya. Alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia, para jamaah yang saya hormati, saya mohon doa dari para jamaah semuanya dan juga Pak Kiai. Kita doakan mudah-mudahan beliau pulang dari sini langsung start lagi beliau untuk melaksanakan ibadah umroh sampai akhir Ramadan dan Idul Fitri. Dan saya pun bulan Agustus gelombang yang pertama membawa 86 jamaah. Kemudian nanti malam tahun baru kita di sana dengan 140 jamaah. Saya doakan mudah-mudahan kita semuanya bisa berangkat. Insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa lakal fadlu wa lakal hayat wa lakal mamat kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini setelah kami melaksanakan sholat subuh ya Allah, kemudian dilanjutkan dengan ibadah yang sangat mulia, duduk di majlismu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah majlis ini sebagai penghapus dosa dan kesalahan kami. Begitu banyak dosa dan kesalahan kami, maksiat yang sudah kami lakukan ya Allah, baik kepada tetangga kami, kepada jamaah kami, wabil khusus kepada guru dan kedua orang tua kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, baik dosa yang besar maupun dosa yang kecil, baik dosa yang zahir maupun dosa yang batin, baik dosa yang kami sengaja maupun dosa yang kami alfa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqdu alait, wa innahu la yadillu man walait wa la ya'idzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Nastaghfiruka wa natubu ilaih. Qulu jami'an astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim min kulli dhanbin kabir wa saghirin wa atubu ilaih. Taubatan nasuha, taubatan nasuha, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha alaiha nahya wa alaiha namut, alaiha nahya wa alaiha namut, wa biha nub'asu insyaallah ta'ala minal aminina birahmatillahi karami. Ya Allah, berikanlah kami anugerah untuk bisa mati mengucapkan kalimat syahadat. Anugerahkanlah kami mati dalam keadaan husnul khotimah. Anugerahkanlah kami mati dalam keadaan sujud kepadamu ya Allah. Anugerahkanlah kami mati dalam keadaan kami kondisi berwudu ya Allah. Ya Allah, hindarkanlah mati kami dalam keadaan su'ul khotimah.
Matinya kami dalam keadaan di tempat maksiat, matinya kami dalam keadaan kami berjudi, matinya kami dalam keadaan kami sedang menenggak minuman keras, ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, diri ini merasa bahwa tidak pantas untuk kami masuk ke dalam surgamu yang indah, ya Allah. Begitu kotornya diri dan hati ini, ya Allah. Dengki dengan tetangga, dengki dengan sesama kerja, ya Allah. Namun kami pun tidak mampu untuk masuk ke dalam neraka-Mu, ya Allah. Begitu dahsyatnya api menjilat tubuh kami dan menghabiskan, meluluh lantahkan tulang kami, ya Allah. Dan kami pun tidak sanggup untuk masuk ke dalam azab kubur. Begitu dijempetnya tubuh kami dengan bumi ini, ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, keluarkanlah kami, ya Allah, dari problematika masalah yang menghadapi hidup kami, ya Allah. Sebagaimana Engkau keluarkan Nabi Yunus alaihi salam dari perut ikan dengan memperbanyak zikir. Karena dosa dan maksiat itulah yang membuat Allah menurunkan ujian dan cobaan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Demikianlah doa yang telah dipanjatkan oleh Nabi Adam alaihi salam karena memakan buah khuldi yang dilarang oleh-Mu, ya Allah. Sementara kami selalu memakan harta-harta yang haram, kami selalu memakan yang bukan hak milik kami, kami selalu memakan hak-hak orang lain, hak anak yatim, hak fakir miskin, ya Allah. Namun sampai detik ini begitu keras hati kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah semua dosa kami. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak cucu kami menjadi anak cucu yang soleh dan solehah. Ya Allah, istiqomahkanlah kami dalam ibadah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, sehatkanlah badan kedua orang tua kami, panjangkanlah umur mereka, berikanlah kesempatan kepada kami untuk memperbaiki kami dan juga memperbaiki akhlak kami, ya Allah, sehingga kami bisa diberikan kesempatan untuk membahagiakan keduanya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebaliknya jika orang tua kami telah almarhum dan almarhumah, di majelis ini kami kirimkan doa khusus buat mereka. Mereka di sana mengharapkan doa dari kami, Fatihah dari kami, Yasin dari kami, ya Allah. Sementara kami sibuk melakukan pekerjaan sehingga menghiraukan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfir minal khotoya, astaghfir Rabbal baraya, astaghfir minal. Demikianlah, mudah-mudahan kultum subuh tausiah yang kami sampaikan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi